Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama tentu saja kita sama-sama ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat ya. Salah satunya nikmat kesempatan sehingga kita semua bisa bertemu kembali, berjumpa kembali insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia mulia yang pernah berjalan di muka bumi, manusia sempurna yang senantiasa kita harapkan syafaatnya, yang mana kita berharap semoga kelak beliau mengenali kita sebagai bagian daripada umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, mungkin langsung saja untuk kesempatan kali ini sedikit ya yang akan Nadia sampaikan mungkin berkaitan dengan takdir, masih mengenai takdir ya. Masih pembahasan tentang takdir kali ini karena ya manusia gitu. Labilnya tuh nggak bakal lepas gitu. Hari ini ketika membahas tentang takdir tuh kayak jadi mellow banget gitu kan. Jadi mellow banget. Jadi pengingat terus gitu. Tapi mungkin semakin ke depan, semakin hari mulai sedikit demi sedikit tuh lupa lagi gitu. Jadi masih berkaitan dengan malam itu ketika Kak Nuril menyampaikan bahwasanya yuk Nadia coba belajar bagaimana yakin sepenuhnya kepada Allah, apa namanya, yakin yakin sama Allah gitu intinya gitu ya. Jadi ketika malam itu, ketika Kak Nuril menyampaikan apa namanya, penyerahan penyerahan diri sepenuhnya ke Allah gitu, percayakan semuanya ke Allah gitu. Setelah disampaikan itu, Nadia cukup lama terdiam. Diamnya tapi bukan cuma diam, tapi di situ sambil mikir ya, sambil mikir iya ya gitu. Kenapa jadi gelisah gini gitu? Apa nggak percaya sama penjagaan Allah gitu? Nah, setelah itu apa yang Nadia lakukan? Gini, sebelum itu gini. Jadi ketika kita dinasehatin oleh seseorang atau kita dinasehatin oleh guru kita, teman kita gitu. Yang paling penting adalah bagaimana setelahnya, ya. Bagaimana setelahnya, bagaimana reaksi kita setelah dinasehatin tadi. Mungkin kita ada dua pilihan. Pilihan pertama mungkin kita bakal memperbaiki diri, kita bakal berubah untuk memperbaiki diri untuk menjadi yang lebih baik lagi setelahnya, setelah dinasehatin. Atau mungkin yang kedua, kita tetap aja tanpa perubahan, tetap dalam kondisi yang salah tadi, gitu. Atau mungkin nasihat yang masuk ke kita, nasihat yang diberikan teman-teman ke kita bakal lewat gitu aja dan kita nggak ada perbaikan sama sekali terhadap diri kita. Itu ada dua pilihan yang bisa kita pilih, gitu ya. Nah, jadi di situ kayak Nadia diingetin, ya kenapa ya jadi gelisah gitu? Apa nggak percaya sama penjagaannya Allah gitu? Nah, setelah itu apa yang Nadia lakukan? Setelah itu Nadia nangis, ya nangis. Nadia cari video Ustadz di YouTube gitu tentang bagaimana berdamai dengan takdir gitu ya. Tentang keyakinan kepada Allah, tentang ya menyerahkan semuanya ke Allah gitu. Nah, setelah itu Nadia menemukan satu ayat yang benar-benar bikin nangis lagi ya, bikin nangis lagi sejadi-jadinya gitu. Di situ ada di surah Al-Anbiya ayat 42, di situ Allah mengatakan, siapakah yang menjaga kamu pada waktu malam dan siang dari siksaan Allah yang Maha Pengasih gitu. Tetapi mereka enggan mengingat Tuhan mereka gitu. Nah, kalimat penuh peringatan ya di sini, kalimat penuh peringatan dari Allah banget di sini berasa kayak ditampar banget ketika membaca ini tadi, membaca Al-Anbiya, arti dari Al-Anbiya ayat 42 gitu. Jadi
di sini merasa kalimat peringatan ya, dengan full kasih sayangnya Allah ke hambanya. Bagaimana tidak gitu, ketika pagi, siang, sore, sampai malam, kita merasa aman aman gitu, aman saja selama ini karena apa? Karena Allah yang jaga kita ya. Nggak ada lelahnya, nggak ada capeknya, selalu dijaganya kita dengan penuh kasih sayang gitu. Tapi karena sudah mungkin ya, mungkin saking nyamannya, ada aja celah kita lupa bahwa rasa aman ini gitu, keterjagaan ini karena Allah yang menjaga. Pas hati lagi galau-galaunya kan, emang lagi melo banget. Jadi pas baca ayat ini tuh ngerasa kayak gini, sebenarnya kalau kita paham ya, seolah-olah Allah tuh pengen bilang, "Emang siapa sih yang selalu ngejaga kamu tiap malam, tiap siang, pagi," gitu. Sehingga kita sebagai hambanya aman dari apapun, dari rasa tersiksa, selain ya Allah yang sangat sayang sama kamu ini. Kenapa sih kamu nggak sadar-sadar? Kenapa sih masih ragu? Di sini kayak, duh ya Allah, hamba yang pelupa ini memang harus selalu diingatkan, terus diingatkan. Jadi bersyukur sekali atas nikmat penjagaan Allah atas kita selama ini ya. Jangan jadikan, semoga Allah tidak menjadikan kita orang-orang yang kufur dan mengingkari nikmatnya yang begitu banyak pada kita selama ini gitu. Kalau ingat pembahasan mungkin yang pernah Kak Nikmah sampaikan dalam video beliau tentang ayat itu, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha," gitu kan. Allah nggak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Meskipun mungkin itu sangat terasa mungkin sesak bagi kita, bagi diri kita gitu. Kalau emang mungkin kita merasa kayak, "Aduh, aku nggak kuat banget nih kayaknya." Enggak, sebenarnya tuh kita tuh kuat sebenarnya ya, karena Allah yang kasih. Karena Allah yang kasih, makanya kita kuat gitu. Kita dipilih tuh nggak sembarangan. Masalah yang Allah berikan ya, Allah berikan masalah ke kita, itu Allah pilih juga orangnya. Semakin orang itu kuat, maka masalah yang diberikan semakin besar mungkin ya. Karena Allah tahu hambanya ini nih bisa memanggul beban yang lebih besar lagi. Maka kalau misalnya kita ngerasa depresi pada hidup kita, itu cuman karena mungkin kita nggak percaya bahwa kita mampu. Jadi kalau misalnya mau sedih, sedihlah sama pilihan salah yang kita pilih, bukan terhadap takdir yang Allah berikan kepada kita. Ada kalimat yang pernah Nadia baca tuh gini, "Aku nggak tahu apakah ini nikmat atau musibah, tapi yang aku tahu, apa yang datang dari Allah itulah pasti baik adanya," gitu. Jadi Masya Allah gitu pas baca. Jadi sebaik-baiknya prinsip dan teknis teknis ikhlas sama takdir tuh adanya di orang muslim yang beriman. Perasaan optimis yang tertanam kuat di dadanya, nggak pernah kufur nikmat dan murka sama takdirnya gitu. Seharusnya gitu. Tapi kita walaupun mungkin sudah mengaji, sudah mungkin paham teorinya, akan selalu punya celah untuk lupa sama ini semua, akan ada aja celah untuk lalai, ya. Jadi kembali lagi, segala takdir Allah bagi hidup kita, itu dirahasiakan. Buat apa? Buat menguji, supaya kita, hambanya, punya prasangka yang baik, kita berdoa mohon yang terbaik, berusaha dengan yang cara-cara terbaik, dan bertawakal dengan tawakal yang terbaik. Jadi harusnya bisa kita tenang, yakin bahwa yang menetapkan takdir itu Allah, Sang Maha Benar, Maha Pengasih, ya, Maha Adil, Maha Bijaksana. Jadi semua takdirnya adil dan semua pasti yang terbaik bagi hambanya gitu. Jadi mungkin, nah sedikit ya, sampai sini dulu yang bisa Nadia sampaikan, sedikit seperti yang Nadia sampaikan tadi di awal. Nah, mungkin semoga dari apa yang Nadia sampaikan kali ini bisa diambil manfaatnya ya. Ada cukup kan? Mungkin sampai di sini dulu. Atas segala kurangnya Nadia mohon maaf. Nadia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.